Yesus waktu dipanggil Tuhan Allah, kan Yesus nggak nolak. Kok Tuhan Allah, tapi Tuhan Anda Yesus bukan Allah. Kenapa sekarang Tuhan Allah? Allah, ya, gitu. Ya itu terserah saudara nggak percaya. Berarti pada saat Yesus dibilang orang gila juga, Yesus juga orang gila, Bang. Soalnya kan kagak ngelak juga, Bang. Kan orang boleh mengatakan itu, ya. Iya. Menghina mau apapun ya. Tuhan masih tetap mengasihi Anda. Saya tunjukkan ya. Maaf Pak Sim. Saya agak tadi yang mendengar Tuhan sejati itu tidak mengemis. Iya. Wah, agak Assalamualaikum. Yang mengemis disembah itu. Maksudnya Tuhan kami itu mengemis gitu. Bukan. Nggak usah gitu, Bang. Itu yang ada di firman saya, di kitab saya. Ya. Sebentar, yang ngemis disembah itu hanya iblis, ya. Yang minta ngemis disembah itu hanya iblis. Itu ada di Matius 4, ya. Ya. Gitu. Kalau Tuhanmu itu, ya, apa buktinya bahwasanya dia Tuhan? Ini loh Pak, bisa sih Tuhan diculik oleh iblis. Kok bisa Tuhan dibawa oleh iblis? Gimana sih? Tuhan kan Maha Kuasa. Nanti dulu. Soalnya saya gini loh, saya kan sering melihat-lihat room kayak gini, apalagi di room yang Kristen. Kenapa ya kalau kita membahas sesuatu yang seperti ini, tiba-tiba tuh ada aja kalimat-kalimat yang mengarah, menyindir. Tapi bilang kita kasih kebenaran, kita kasih kebenaran sama forget. Iya. Kemudian kita kasih tunjuk, ini loh data di Al-Quran, ini loh. Mereka malah ngamuk gitu loh. Kenapa? Siap. Nah, mau mikirin berarti siap. Bro, buktinya saya marah enggak kan? Nggak apa-apa. Berarti yang enggak. Amin. Oke, izin ya. Iya, maksudnya Mas kebanyakan kayak gitu. Kenapa sih harus kalau penjelasan itu menyindir gitu? Nggak perlu lah. Nggak perlu Bang Ram, nggak usah ke situ Bang Ram. Udah santai aja Bang. Izin ya. Nggak usah ke situ, nggak usah ke situ. Sabar. Boleh sebentar izin. Kan Pak Hasan tadi bilang cuman setan yang minta disembah. Dia tidak tahu konteksnya itu. Aman. Itu kan lagi menguji Yesus. Oke Bang, di dalam ini Bang, di dalam begini Bang, di dalam Keluaran 20 nomor 3 nih ya, baca ya. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Ini iblis Bang. Oke, Ulangan 5 nomor 7, jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Ini iblis Bang. Ini konteksnya beda bro. Waktu Tuhan minta disembah itu, ya. Karena dengar dulu, waktu itu bangsa Israel itu sedang menyembah itu dewa sapi itu, ya, patung lembu emas. Makanya keluar turun ayat ini. Sebenarnya kan, iya, tadi kan statement abang yang minta disembah itu iblis. Statement abang, narasi abang yang mengatakan yang minta disembah itu iblis. Soalnya narasi seperti itu, betul nggak kawan-kawan atau yang lain? Ya, benar. Betul. Tapi ini bukan artinya Tuhan mengemis disembah ya, iya, dalam hal ini. Dengar dulu. Ini sembahlah aku saja gimana Bang? Bukan ngemis Bang atau gimana? Iya. Dengar dulu dong, saya jelasin. Ya, kitab Keluaran ini yang kitab Keluaran 20 ini, ya. Waktu itu bangsa Israel sedang jatuh dalam penyembahan patung lembu sapi emas. Ya, makanya Tuhan ngomong begini. Ya. Jadi konteksnya beda. Kalau ini ujuk-ujuk datang minta sembahlah aku, ya. Kalau ini ada historisnya. Manusia, Bang. Ada historisnya. Waktu itu bangsa Israel sedang menyembah Tuhan yang nggak jelas, ya, sedang menyembah berhala. Makanya Tuhan ngomong lagi karena Bang, iblis minta sembah oleh si Yesus, ya, karena Yesus manusia. Paham Bang Akal, maaf semuanya, Bang Asim, maaf. Bang Apologet Indonesia coba buka Yakobus 2:19. Tunggu lu Bang. Ini Matius 40 dulu. Iya, Matius 40 dulu. Enggak, Matius 40 dulu. Baru nanti Abang, tadinya minta Matius 40. 2:19. Di sana setan mengakui Allah tunggal. Udah jelas. Kalau enggak begini. Iya, iblis itu minta disembah kepada Yesus. Makanya, kenapa iblis mengatakan seperti itu? Karena Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Maka dia berani.
dia ke situ. Ke mana ayatnya yang waktu Yesus dicobain iblis? Kita baca cerita Matius 1, Matius 4 ayat 1 Bang. Ini satu perikop nanti Matius 10 itu. itu kan saya akan dicobain iya iblis. saya akan hajar dari sini saya Sam. Ini ya Matius 40 saya bacakan ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada siapa? Kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ini Yesus menyuruh iblis menyembah Tuhan Allahnya, bukan menyembah dia. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kenapa enggak kepada aku aja engkau berbakti? Wah betul, Bang Logika. Kenapa? Betul Itu banget. Yesus menyatakan sembah Tuhan Allahmu, bukan Baca sembah ayat aku. 7-nya. Karena iblis Baca ayat disuruh 7-nya menyembah dong. Yesus, menyembah iblis. Ya, Yesus disuruh iblis untuk menyembah dia. Baca ayat 7-nya, Bro. Baca ayat 7-nya. Ini satu Ya. perikop. Yesus berkata Iya. kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobain Tuhan Allahmu. Kenapa tidak kepada Yesus saja? Kenapa Tuhan Allahmu di sini? Ya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini bisa nggak diganti Tuhan Yesusmu? Bisa nggak diganti? Iya, berarti dengerin saya ngomong ya. Dengerin, Bang. Baik-baik. Tidak. Anda pahamin. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobain Tuhan Allahmu. Dalam peristiwa itu, Tuhan Yesus. siapa yang sedang dicobai? Yesus atau Allah? Yesus dicobain. Yesus kan dengan yang sedang iblis. dicobai. Makanya Tapi Yesus menyatakan Yesus seperti ini. ngomong, Jangan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa? Allahmu. Karena kekuatan Allah itu luar biasa. Itu secara tidak langsung Yesus No, sedang Anda menyatakan tidak dirinya memahami adalah tentang Tuhan diri. Allahmu. Ya, sampai mereka nih berperang nanti ya. Ya, mereka mengambil apa? Mereka mengambil senjata dari kerajaan surga. Itu di situ Anda udah nih, jelas, Bro. saya ini pendeta loh. Lihat ya, Anda. Saya ini Ustadz, Bro. Ya udah, Ustazmu. Izin oke. Dia kan begini Pak. Setan itu kan sudah diciptakan untuk apa Pak? Iya. Untuk mencobai manusia kan? Benar. Nah, di Tuhan. situ kan ada begini. Dia tunggu dulu. Setan bilang ke Yesus begini. Sembahlah aku, nanti akan kukasih semuanya yang di dunia ini. Benar. Kan begitu katanya untuk Benar. mencobai Yesus. Enggak Bang, gini. Bilang, Jadi Bang, iya. pada dasarnya Bang, masa Tuhan dikasih itu? Gila nggak itu? Iya. Tuhan dikasih kerajaan dunia untuk apa? Intinya setan itu kan untuk mencobai manusia. Biar Yesus tergelincir. Kan begitu. Itu aja sebenarnya Pak. Baca dengan logika. Iya, serius. Justru saya baca dengan logika, Bro. Ya. Dia Ini ya kalau Bang, bicara ini di sini Bang. dia Yesus, Tujuh. ya. Tadi kan dia bilang 47. Ini 48 nih. Ini 48-nya saya bacakan ya. 48 dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iya. Baru lanjut pas 9-nya dan berkata kepadanya, semua itu akan Silakan kuberikan baca kepadamu jika seluruh. engkau sujud menyembahku. Iya. Ini kepada Iya, Yesus. silakan. Kalau Ya, ini kan iblis kurang ajar. Kenapa iblis menyuruh si Tuhan ini untuk Udah, kepada Bang. dia? Berarti lebih hebat lagi ini iblis kurang daripada ajar. Tuhanmu. Iya, Coba. iblis ini Loh. kurang ajar. Ya. Udah diberitahu. Makanya ketika bahwa Anda Yesus pendeta adalah ke logika, Tuhan Allah. Anda akan katakan di sini ya. Hah? Makanya di sini ya. Kenapa Itu si iblis juga berani kayak gini? jelas Karena kok. Yesus itu manusia ya. Baru Coba tunjukin. Yesus menyatakan, maka berkatalah Yesus, nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Jadi ini si Yesus sedang berdakwah kepada siapa? Kepada iblis agar menyembah Tuhan Allahmu. Lanjut, Tara. Cakap itu berdua itu lagi Iya, bercakap-cakap lanjut berdua. kalau iblis meninggalkan dia, Seperti meninggalkan saya. dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ini nyambung nih Bang, semuanya. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum ya, di tepi danau. Ini lanjut ini. Makanya dia berdiskusi dengan iblis. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Kau hanya berbakti kepada itu dia. kan poinnya. Ya. Dari Matius 4 itu Yesus dicoba itu kuncinya di ayat ke-7 itu, Bro. Di Ya. ayat ke-7 Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan Allahmu, ya. Yesus menyatakan dirinya Tuhan Allah di situ, ya. Karena Tidak iblis ini ada kurang pula ajar. tertulis. Ya.
Karena Anda iblis ini paham kurang nggak? ajar. Ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan kalau Allahmu. Yesus itu bukan Tuhan Allah, Yesus kan ngomong gini, iblis jangan cobai saya ya, aku manusia ini. Ya, Yesus akan Karena ngomong begitu. itu hanya Tapi untuk Yesus kita memperingatkan, gua tuh Tuhan Allah, jangan kamu cobai gitu. Paham nggak? Itu bang dari kamera yang besar tuh, baca. Bang, Pak, yang menciptakan iblis siapa? Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah menciptakan iblis ya dalam Alkitab saya. Makanya karena dia manusia. Ya. Hanya Tuhan yang bisa Allah yang menciptakan ada dalam kitanya. Alkitab tidak pernah menciptakan Iblis terus iblis manusia itu muncul dari siapa? Siapa yang menciptakan? Iblis itu adalah malaikat yang memberontak pada Tuhan. Iya. Malaikat yang menciptakan Bukan siapa? Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus berarti menciptakan malaikat. Iya. Di mana tanya? Lah, tadi katanya enggak. Nggak menciptakan iblis. Di mana tanya kalau dia menciptakan malaikat? Oke. Tapi kata Bapak tadi iblis itu malaikat yang membangkang. Ya Berarti dia benar. malaikat. Iblis itu malaikat benar, malaikat pembangkang benar. Lah, Ini berarti gimana nih? Yakobus 2:20 ya, hai manusia yang bebal. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Betul. Intinya Iman tanpa begini, Pak. perbuatan Iblis itu kosong. untuk mencobai manusia. Intinya begitu aja. Iblis itu untuk mencobai manusia, itu bukan untuk mencobai Tuhan. Itu aja intinya. Bukan. Ini loh. Pak. Yang menciptakan malaikat siapa? Tuhan Yesus. Iblis Di itu apa? mana Tuhan Yesus menciptakan malaikat, brother? Ya ini saya mau tunjukin datanya ya. Iya. Gitu. Oke, Malaikat kan yang diciptakan Yesus. Kalau memang datanya. Nah, menurut Bapak, Bentar. malaikat itu dia makhluk yang maksudnya tuh ada istilah apa? Aku lupa. Kalau malaikat itu kan kalau dalam ajaran kami itu dia selalu mematuhi Tuhannya kan? Iya dong. Iya nggak Pak? Nggak selalu. Buktinya ada malaikat yang membangkang. Itu iblis kan? Ya, bukan iblis berubah jadi iblis. Gitu. Berarti Yang berubah siapa, Pak? Yang merubahnya Nah, yang dirinya berubahnya sendiri. siapa? Ya dirinya sendiri, malaikat itu Ya, sendiri. Waduh, mana ada kita berbuat sendiri? Di mana datangnya? Berarti besok Bapak kalau bikin Sudah jelas dia malaikat diciptakan, cuman ada yang membangkang namanya iblis. Iya. Kan sama aja Pak, satu penciptaan dia, sekali cipta dia, malaikat yang diciptakan cuman. Artinya yang apa? membangkang namanya iblis. Iya. Nah, Artinya apa? Bahwa kejahatan itu tidak diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Ya. Kejahatan itu timbul dari keinginan, free will, ya. Manusia dan malaikat itu dikasih kehendak bebas sama Tuhan. Asam gini aja Asam. enggak Gitu, bro. enggak apa? gimana? Malaikat Jadi itu free will itu bukan Tuhan yang menciptakan. Kehendak bebas itu siapa yang ciptakan? Kehendak bebas Tuhannya kasih kok. Nah iya, dia apalagi ada baik ada buruk di situ kan. Nah, tugas iblis untuk merayu manusia berbuat buruk. Itu aja intinya. Bukan Tuhan yang dicobainnya. Nanti dulu, Tuhan itu tidak pernah menyuruh iblis menggoda manusia. Nggak pernah. Salah Bapak. Perjanjian iblis itu Pak. Dia akan turun mencobai manusia Pak. Ya itu kan kitabnya sampai Bapak. akhir dunia nanti. Ya itu kitabnya Bapak, kalau di kitab saya enggak. Ya. Kalau di kitab tugas saya. iblis apa, Pak? Tugas iblis di kitab apa? Udah bang, fix bang. Dia tuh Tritunggal bang. Bukan. Dengan dia berbuat seperti ini, dia tuh bidat yang saya katakan tadi. Gini bang, taunya dia Tritunggal apa enggaknya? Kita ajak dia diskusi, dia ngarah ke situ. Nah, ketika Yesus dikatakan, dia katakan Allah. Nah itulah Tritunggal bang. Enggak lah. Nampak kan dengan sendirinya? Yesus itu 100% Allah. Nah, Asam. Ya. Gini aja. Pak Asem, Ya. saya bertanya.
Malaikat yang membangkang itu menurut kepercayaan Pak Hasim itu dia membangkang. Bentar. Ya baik. Membangkang karena apa? Kalau di keimanan Bapak, di menurut kita apa? Bang Ram biar Bang Christian dulu biar enak. Silakan Bang Christian. Oke, makasih Aki ya. Jadi assalamualaikum ya semuanya. Nah, gini. Waalaikumsalam. Asam kan nggak terima nih perbandingan dua kitab. Nah gini aja, aku akan naikkan satu level height-nya ya, diskusinya gini. Jawab aja menurut imanmu, menurut kitabmu, dari mana asal manusia, ngapain saat ini kita di dunia, dan setelah mati mau kemana. Jawab sesuai kitabmu. Kalau kamu bisa jawab, aku kembali ke Kristen. Dan aku akan jawab balik sesuai Al-Quran. Buka Yesaya 43. Bacakan saja. Kalau manusia diciptakan oleh Tuhan, tujuannya untuk mengelola, memanage apa yang Tuhan ciptakan. Ya, tujuannya itu. Ya. Di dalam Yesaya 43 ayat keempat. Bentar. Nah, Yesus berkata, Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, ya, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu, ya. Semua orang yang kutebus dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi, semua manusia yang diciptakan dan yang ditebus oleh Tuhan, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan setelah dari dunia ini, dia akan mendapat tempat sesuai dengan janji Tuhan Yesus, ya, dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, ya. Udah. Ayat ketiganya, bentar. Gini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu Yesus nanti akan menjemput kita. Ya. Jadi tujuan hidup saya. Ya itu kan bicara. Saudara tadi tanya, ya, tujuan hidup manusia di dunia ini apa? Yaitu satu, saya lahir di dunia ini untuk mengembangkan potensi saya dan tujuan hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Dan setelah saya dari dunia ini, saya akan kembali kepada rumah Bapa di surga. Ya, itu jadi bro. Jawab ya Asam ya. Jadi gini Asam, jawabanmu tadi itu belum ada menjawab karena apa? Jangan dulu ke ayat-ayat yang gak ada satu pautnya, karena Yesus itu gak pernah mengatakan ditebus. Kenapa? Di Ulangan 24:16, di Matius 16:27 itu gak ditebus, tapi tebus dari versi Paulus dari Kolose. Nah, sekarang gini, aku pingin tanya aja. Maksudnya gini, saya ini trigger kamu ya, jangan dulu ke kitab-kitab, nanti kamu blunder. Nah, saya mau nanya, dari mana asal manusia, ngapain kita sebagai manusia saat ini di dunia, dan setelah mati mau kemana? Aku mau nanya itu saja, gitu loh. Jangan kamu bahas-bahas free will karena apa? Kristen dan agama-agama di Barat Eropa itu tidak ada mengenal yang namanya dalam ranahnya itu akidah atau ibadah. Karena apa? God is a watchmaker, gitu loh. Tuhan nggak peduli sama hal yang di dunia. Mereka hanya peduli seperti Tuhan di Kristen tuh hanya peduli dengan awal dan akhir, alfa omega, tapi bodo amat dengan dunia. Dalam arti kata ibadah itu nggak ada sangkut pautnya. Ibadah Tuhan itu hanya ada di gereja, Tuhan itu hanya ada di tempat ibadah, tapi di kerjaan, di sosial, di kehidupan nggak ada Tuhan. Paham maksudnya? Makanya buktikan. Ya, itu kan menurut kepercayaan Anda ya. Bukan kepercayaan, itu dari Kristen, buktikan. Ya nggak apa-apa, itu kan kepercayaan orang tuh beda-beda ya. Jadi menyimpulkannya pun beda-beda ya. Kalau saya mengalami dalam segala hal kuasa Tuhan Yesus, kasihnya, saya ngalami. Ya, oke. Open cam saya ya. Silahkan. Buka, besarin Amoy. Tolong besarkan layar saya. Minum air Pak, saya minum air dulu Pak. Oke. Izin taruh Bang Hasim bentar ya. Amoy, Chernoski siapa nih? Chernoski siapa? Ya. Bentar Pak ya. Oke. Chernoski. Ini Muslim Kristen ini Chernoski. Islam, coba tanya aja.
Ini turunin aja, turunin aja semua. Nggak ngomong dari tadi dia. Biar itu aja. Oke, biar naik yang satu lagi. Semua teman-teman, Pak Isen. Udah Terima ya, kasih. saudara-saudara Muslim ya. Nah ini kaki saya begini ya. Semuanya. Ya, kaki saya begini. Ya, dokter ponis saya nggak bisa berjalan. Buktinya saya bisa berjalan tanpa alat bantu. Ya, ketika saya mempercayai Yesus adalah Tuhan dan kuasanya dinyatakan dalam hidup saya secara real dan nyata. Nih. Ya. Itu bukti kekuasaan Tuhan Yesus saya. Ya. Dan dalam setiap pekerjaan pun Tuhan Yesus selalu menyertai saya. Ya. Ya. Itu. Baik, ini saya jawab ya Pak. Itu nggak ada satu pautnya sama Tuhan. Karena apa? Bapak bisa, maaf ini Pak, ini bukan saya. Ini nggak ada sama sekali saya itu ranah yang nggak baik, tapi bisa berdiri karena ada tumpuan yang melandasin beban gitu loh dalam itu loh, paham ya Pak? Itu nggak ada satu pautnya sama Tuhan gitu loh. Nah sekarang saya tanya, gini aja, di mana buktinya Tuhan memberi nyawa sama manusia? Bapak hidup dari Tuhan atau dari orang tua? Hasil hubungan biologi, saya jawab. Saya minta secara logika dan iman, bukan iman buta gitu loh. Dan bukan logika buta, tapi iman dan logika itu selaras. Betul, kita bisa menerima. Silahkan jawab. Betul. Memang keberadaan saya ini hasil dari hubungan suami istri, ayah dan ibu saya. Ya. Tetapi roh dan nyawa saya itu diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Ya. Tanpa rohnya saya nggak bisa bernafas sampai hari ini. Gitu bro, ya. Ya kalau mau bicara tentang roh ini panjang, ya. Saya nggak bisa jelasin di sini. Nanti aja boleh DM, boleh apa. Ya saya terbuka kok sama Muslim. Dan saya nggak akan mencampuri iman Muslim seperti apa, menyerang. Oh di Islam begini-begini, saya nggak akan. Ya, saya akan menjawab tentang iman Kristen itu aja. Sekalipun saya dihujat, saya akan tetap berkata. Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara Muslim, ya. Itu. Izin dulu sebentar, Pak Asem. Ya. Bang, abang-abang, awan-awan semuanya izin ya. Pak Asem di off cam aja udah. Kita biar tadi yang kayak tadi itu biar ada di framing. Mohon maaf ya. Kita menghargai diri. Ya. Menghargai. Ya, di off cam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam Bang Kokos apa ya? Hesam ya. Hesam. Iya. Gini Pak Esam ya. Jadi kalau kita hanya mendebat, Hasem ya. Kalau hanya mendebat di kitabmu gini itu nggak ada jalan. Jadi nanti pembenaran ego. Karena gini ya. Bapak beragama, saya beragama. Bapak Kristen, saya Islam. Pasti ujung-ujungnya kita bakal mati. Nah, bakal menghadap ke Tuhan. Tapi saya mau nanya ini, karena kan kita nih mengharapkan keselamatan ya, Kita nggak mau dong tersiksa nanti di akhirat ya. Mau itu neraka Kristen atau Islam. Nah, tapi saya minta bukti yang konkret, yang jelas, bahwa saya minta jelaskan secara spesifik dari mana manusia, asal manusia, ngapain manusia, kita manusia ngapain saat ini di dunia. Dan setelah mati kita mau kemana? Saya minta Bapak jawab sesuai iman Kristen gitu loh. Kalau Bapak memang saat ini belum ada bahan, boleh Bapak kumpuli bahannya dulu, datanya dulu, kita buat janji, mungkin di room ini lagi kita bertemu. Ya kalau sesuai firman tadi, ya bahwa saya ini adalah anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus ya. Sesuai janjinya di dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang percaya dan menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Itu satu. Nanti kan saya jawab dulu. Diberi kuasa Pak. Terus, ya. Dan orang yang sudah percaya Yesus itu tercatat di dalam kitab kehidupan, ya. Dan itu pasti beroleh hidup yang kekal. Di Yohanes 10 ayat 28, ya. Jaminan pastinya. Saya bacakan ya. Yohanes 10 ayat 28, ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal ya, kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya,
dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu suatu jaminan yang pasti yang Yesus katakan. Ya. Artinya kita nggak boleh menutup satu ayat sebelumnya. Oke, saya izin ini ke Alkitab. Kalau kita baca di Yohanes 17 ayat 8, itu dengan tegas ya mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka yang telah menerimamu. Bang, saya gini, tadi Bapak, Pak Asam sebagai Bapak, saya ini hanya analogi ya. Saya sebagai penyampai firman dan ini yang di Komal ini adalah umatku. Saya menerima firman dari Pak Asem dan firman yang dari Pak Asem telah saya sampaikan kepada seluruh yang ada di Komal ini. Paham ya Pak? Dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Terus? Nah, di mana pembuktiannya kalau ini adalah manusia sebagai juru selamat? Ada di mana? Ada Ulangan 18 ayat 18. Itu pada zaman Musa. Karena apa? Dari nabi-nabi terdahulu, mau Moses, Abraham, Ishak dan lain-lain, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepadanya mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Artinya semua para nabi terdahulu, para juru selamat terdahulu telah menerima firman. Artinya kalau ini pada umumnya kan Kristen itu mengadakan Yohanes ayat 1 ya, pada mulanya adalah firman. Nah, semua nabi-nabi terdahulu dari zaman Taurat, Zabur itu ada ayatnya sama, pada bahkan menerima firman. Artinya itulah orang yang diutus untuk sebagai juru selamat agar umatnya itu selamat, tapi pada semasanya, hanya bangsanya gitu, semasanya doang, tidak absolut permanen. Bang, tadi abang bernarasi bahwa nabi-nabi sebelumnya adalah sebagai juru selamat. Tunjukin satu ayat aja, baik Musa atau Elia atau Yesaya, dia mengatakan dirinya juru selamat. Ya, tidak ada bang. Taurat itu yang saya bacakan Pak di PL di Ulangan 18 ayat 18. Tapi itu tidak Musa berkata, Musa nggak berkata dirinya juru selamat. Menyampaikan keselamatan agar apa? Gini. Juru selamat apa sih? Tapi Musa juru selamat dan Tuhan. Kunci yang juru selamat dari dulu sampai selama-lamanya. Itu adalah Yahweh atau Yahweh Yasa atau Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu di mana Yahweh merujuk ke Yesus? Coba Pak. Maka jangan ke Yesus Kristus Pak. Oke. Saya tunjukin ya. Ya Pak. Maksud saya gini, kalau Bapak menyebut Yesus Kristus, nanti jatuhnya Bapak jadi antikristus. Jangan sebut Yesus Kristus, tapi sebut aja Tuhan Yesus. Jangan Yesus Kristus, nanti jatuhnya antikristus Pak. Tuhan Yesus Kristus, kenapa? Jangan ada Kristusnya Pak. Saya mohon. Loh, kenapa saya mohon? Memang Yesus Kristus. Gini Pak. Kristus itu gelar bagi siapa? Bagi Yesus dan yang lain-lain sebagai apa? Sebagai orang yang diurapi oleh Allah. Nah ini saya tunjukin data ya. Sambil Bapak tunjukin. Ini saya jelaskan tentang Kristus Pak. Itu kalau bahasa Yunani Kristos, Hamasia itu bahasa Ibrani, Mesih itu bahasa Arab, Al-Masih bahasa Arab. Nah, Kristus itu orang yang diurapi. Kalau Bapak katakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu apa? Theos. Kalau Bapak samakan Theos ini sama Kristus, artinya Bapak merendahkan derajat Tuhan. Karena Kristus ini adalah yang diurapi oleh Tuhan. Artinya nanti Bapak jatuhnya antikristus. Nah, makanya saya bilang jangan pakai nama Yesus Kristus. Karena kalau sudah pakai gelar Kristus, artinya ini orang lemah yang diurapi oleh Tuhan. Dia nggak berdaya, tapi diurapi oleh Tuhan. Itu. Jadi nanti jatuhnya Bapak antikristus. Nah, tadi saya udah jawab ya, jaminan keselamatan dalam Yesus ya. Terus satu lagi yang mau saya jawab, kan kata Bro Christian tadi bahwa penebusan itu bukan ajaran Yesus ya. Yesus sendiri yang berkata di sini ya, di di Matius 26. Tunggu. Yahweh tadi. Yahweh tadi. Yahweh itu besarin adalah Yesus. Ya, besarin kamera saya. Boleh. Ya. Tapi ini teman-teman muslim mau lihat secara detail enggak? Ya. Enggak. Saya minta Yahweh itu adalah Yesus itu sendiri. Oh, bentar. Nah. Ya. Apa itu coba? Bentar.
Sebentar. Lihat nanti linknya blogspot apa gimana. Saya minta yang di Alkitab Sabda ya. Iya. Saya minta di Bible Anda, bukan di blogspot. Iya, sebentar. Kalau di blogspot mah semua orang bisa buat. Nih. Lihat di atas. Coba lihat apa blogspotnya apa? Ya. Coba ke atas. Ya, Coba, saya lihat blogspot apa? Linknya. Bentar, nih. Ini di dalam, ini penjelasan. Saya tengok linknya dulu. Saya lihat linknya dulu di atas itu apa linknya? Enggak, ini lihat dulu. Ini di sarapan pagi, nyari Wahyu, sarapan pagi. Ya. Tuh. Tadi nggak akurat ya? Bang Oji. Ya. Gimana nyakuinya? Itu Yehosua itu artinya apa? Mosia. Ya. Mosia. Nama Yesus berasal dari bahasa Ibrani. Ya, Yehosua artinya YHWH menyelamatkan. Pak, Ya, ini tercatat. Ya, ini tercatat dalam Yesaya 4. Ya, beda, Pak. Yehosua. Saya paham bacaan itu. Yod, sin, waw, ain itu bahasa Arabnya. Itu YSW huruf konsonan. Dulu Yiso. Pada bangsa Syria pas masuk perdagangan itu masuk ke Arab. Orang Arab tuh kan nggak bisa bilang yang dari Yiso jadi Yisa. Yang dari awalnya Yesua itu hanya YSW aja, huruf konsonan aja gitu loh. Kok Arabnya Yon sin waw ain itu dibaca itu kok dalam kapal Arabnya. Nah, dari Yesua itu pas masuk ke bangsa Arab, itu kan orang Arab tuh nggak bisa bilang tuh. Nggak bisa bilang Jadi yang sebelumnya Yiso jadi Isa. Sampai ke masa Nabi Muhammad, Isa. Dari Yesua Yesus itu bahasa Arabnya bukan Isa, Yasu. Ya, coba antum belajar lagi deh. Ya. Tadi YHWH mana? YHWH tadi apa itu hanya huruf ya itu di Yesaya 43 ayat 11 ya itu ditulis tuh. Ya, bahasa aslinya. Saya buka lagi. Besarin dong. Coba deh Bapak kayaknya itu. Kenapa bisa berubah dari Yesua jadi Isa tuh Pak? Ya itu kan hanya pengucapan orang. Saya kan bahasa aslinya. Makanya kembali ke teks original. Yesaya 43 ayat 11. Ya. Huruf konsonan aja muncul di abad ke-7 loh Pak. Huruf konsonannya tanpa vokal tuh muncul di abad ke-7. Yehova Anohi Adonai. Ya. Juru selamat Mosia. Ya. Tadi Yesus saya itu. Di mana Yesus itu? YHWH mana Pak? Ada. Itu sampai ada. Sebentar. Aduh. Mesias, Pak. Bukannya Hamasya beda lagi. Mesias itu sama Hamasya. Iya, katanya kan YHWH penjelasannya. Makanya belajar bahasa Ibrani jadi supaya saya menjelaskan juga saudaranya nggak ngerti. Tengok tuh YHWH yang inkarnasi. Nah, seperti poin ketiga tadi yang bidat ya. Jelas. Kenapa Anda bidat emang? Allah berinkarnasi. Iya. Kalau saya bidat, Bang, ya. Saya nggak akan mengalami kuasa Tuhan, kasih Tuhan seperti saat ini. Aduh, apa itu Pak kuasanya Pak? Itu Bang. Ya itu. Saya dengan kondisi kaki seperti itu. Ya. Saya bisa berjalan. Ya. Pak, maaf ini Pak. Gitu. Banyak ya, ini maaf ya, bukan saya nggak bersyukur. Banyak di luar sana yang nggak ada tangan, nggak ada kaki, nggak ada apa. Nah, apa itu kuasa Tuhan? Sekarang gini, kita gini dulu Pak, berlogika. Di mana bahwa ada kuasa Tuhan Yesus di situ? Oh ada. Ketika saya menyebut nama Tuhan Yesus, tapi saya menyebut Tuhan lain, ya. Saya nggak menyebut Tuhan yang lain. Pokoknya Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus aja. Kuasanya dinyatakan, ya Tuhan Yesus Kristus. Nah. Ya. Allah dan Bapa yang izin Pak. Gitu. Kalau saudara tetap nggak percaya itu hak saudara. Tapi sekali-kali kalau saudara dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, panggil nama Yesus dengan tulus. Dia itu hanya sejauh doa. Yesus benar-benar cinta. Saya mengimani Yesus Pak. Dan diwajibkan mengimani Yesus itu Pak. Ya.
Benar-benar memang nggak boleh menghina Yesus. Tapi kalau ada yang mengatakan Tuhan Yesus, nah itu baru orangnya yang dihina, bukan Tuhan Yesusnya gitu loh. Ya, karena dia sudah menghinakan Yesus. Ya, saudara mau menghina saya nggak apa-apa. Bukan menghina, enggak. Saya gini Pak, saya mau siapapun itu, saya nggak pernah benci sama seseorang, tapi saya yang tidak jadi adalah pemikirannya. Tadi kan kata pemikiran yang saya luruskan. Saya akan hina kalau orang itu mengatakan Yesus Tuhan. Ya, itu nggak apa-apa, karena Alkitab sudah mencatat bahwa orang itu akan membenci saya oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena apa? Dengan tidak langsung telah menghinakan Yesus sebagai juru selamat. Dia dikatakan sebagai penebus dosa. Dia dikatakan sebagai Tuhan. Itu menghinakan. Menghinakan siapa? Derajat Bapa. Sebagai Theos, Logos. Memang itu janji disamakan Tuhan sama Kristus. Kristus ini adalah yang lemah dan diurapi oleh yang kuat. Janjinya di mana? Gitu loh. Saya enggak Pak. Saya itu sangat cinta sama Yesus. Saya sangat menghargai yang namanya Logos, Theos ini Pak. Makanya saya tidak mau ada orang yang berani-berani menghinakan derajatnya. Gitu loh, yang menghinakan kedudukannya. Sebentar dulu, aku sapa dulu yang berkata. Iya. Saya Bu. Selamat siang. Pak Prati. Dan saya mengalami semua. Saya boleh dikit sama Pak Asem. Pak Asem, kalau Bapak tolong terang. Di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum. Taurat dengan jalan jauh kali Bang. Tadi udah dijawab. Udah Bang. Enggak dikit aja, bentar aja. Iya bentar aja. Dijawab. Karena kita ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sedangkan Assalamualaikum Uni. Imamat 24:16, siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati. Dan ia dilontari dengan batu oleh seluruh jamaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Bapak mengimani Galatia 3:13 ini enggak? Oh, mengimani. Kristus Kan itu mati dan terjadi terkutuk. semua. Iya. Bapak mengutuk juga? Udah. Itu jadi udah dibahas sama penebus buat hidup saya. Ya. Kan itu terbukti ya. Bangsa Israel sejak dia menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Ya, bangsa siapa itu yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jamaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Nah, sedangkan di Galatia ini kan menghujat Tuhan. Iya, udah. Kan Tuhan. Bapak mengimani tidak? Saya mengimani. Mengimani ayat ini? Iya, mengimani. Kenapa? Ayat Galatia 3:13 ini bahwa Yesus harus mati terkutuk di kayu salib. Iya. Berarti Bapak mengutuk dong? Wah, bukan saya mengutuk, saya menerima kasihnya. Saya menerima pengorbanannya. Kristus telah menebus kita. Enggak. Bapak jangan framing dong, ya. Jangan framing di sini di ayat 14-nya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, ya. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah saya tanya, Pak. Bapak mengimani tidak Galatia 3:13 ini? Kalau saya mengimani bukan saya. Iya. Bapak jangan dengerin, karena Pak. dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di imamat ini siapa yang menghujat nama Tuhan, Kan pastilah Yesus dihukum mati. Ini kan Kristus Yesus itu kan? membayar kutuk dosa manusia. Terkutuk. Ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, kan Yesus Bapak membayar kutuk juga. saya. Bukan saya mengutuk. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kan yang menyalibkan itu siapa? Orang Romawi dan ahli Taurat kan? Bukan, di sini bukan, nggak ada yang menyalibkan. Iya, Iya kan? Saya udah jawab. Itu terserahlah. Assalamualaikum, mudik. Hoi. Assalamualaikum Umi. Pak, saya boleh ngobrol ya sama ini ya. Tapi yang saya bilang tadi, saya mau naikkan level pembicaraannya. Saya minta jawaban dari Bapak sesuai iman Kristen.
Dari mana asal manusia? Ngapain saat ini manusia di dunia? Dan setelah mati mau kemana? Bagus, itu temanya. Kita kasih tema esensi manusia. Amoy tuliskan esensi manusia. Itu iman ya Pak? Itu dilandasi dengan iman. Iman yang benar-benar 100%. Baru kita bisa menjawabnya. Iman dengan ilmu. Iman yang dilandasi dengan ilmu dan bukti. Ingat, ilmu dan bukti. Ada iman, ada ilmu, dan ada bukti. Nah, jadi 100% gitu loh. Seperti di Islam jadinya. Oke. Ini kan gak enak nih. Ini Kristennya cuma satu, ya kan. Ada mau ngalah kah? Kalau nggak gua aja ngalah dah. Nah, saya turun bang. Saya turun aja. Ya, biar enak. Ya, jadi bawa. Biarin aja orang OTN belum ada lagi kok. Ya, elah, nggak santai-santai aja. Kita explore aja pemahaman dari Pak Hasyim terkait tentang bagaimana memahami konsep manusia di dalam imannya Pak Hasyim. Kenapa ini penting? Pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu tidak akan muncul kalau kita sudah mengetahui sudut pandang dia sebagai Kristen tentang apakah esensi Tuhan, apa esensi manusia. Christian sudah membawa kita ke satu tema yang menarik untuk dibahas. Esensinya manusia itu dalam sudut pandangnya orang Kristen seperti apa sih? Untuk apa diciptakan? Bagaimana manusia? Kemudian nanti dieksplor saja bagaimana caranya teman-teman Kristen memahami. Itu bagus kok. Nanti kita akan jelaskan dari sisi Islam. Oke. Berapa menit saya bicara? Mungkin kalau Anda butuh waktu maksimal jangan sampai 3 menit lebih ya, karena kan kita juga akan menanggapi. Oke. 1 menit aja buku. Wah, kalau 1 menit saya nggak bisa. Ya, Saya dimaksimalkan 3 menit, tapi kalau bisa, kalau memang penting, maksudnya yang penting-penting aja bang. Kita kan di sini butuh ilmu. Iya, 2 menit juga nggak apa-apa. Kita kan butuh ilmu di sini ya. Kalau doktrin, mohon maaf bang, silahkan Anda menyampaikan doktrin yang memang ada dasarnya. Tapi kalau hanya pemahaman iman Anda yang tidak ada ayatnya, kami rasa kami tidak butuh itu. Kami butuh ilmu di sini ya. Ilmu itu ada dasar gitu. Pengetahuan Anda itu harus bersumber. Kami ingin tahu pengetahuan Anda itu dasarnya apa. Itu yang ingin kami tahu. Oke, siap Uni. Makasih ya. Jadi manusia sesuai dengan iman saya ini diciptakan dari debu dan tanah ya. Dihembuskan nafas Tuhan, itu tercatat dalam Kejadian 2 ayat 7 ya. Itu manusia. Lalu apa sih tujuan Tuhan menciptakan manusia ya? Tujuan Tuhan menciptakan manusia memanage apa yang sudah Tuhan ciptakan ya. Namun tujuan Tuhan itu tidak sesuai dengan rencana dan kehendaknya karena manusia jatuh dalam dosa ya, di Kejadian 3. Nah, ketika manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan ya, Kejadian 1 ayat 26 ya. Jadi manusia itu sebagai makhluk mahkota ciptaan Tuhan karena dia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Namun ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Dia terpisah dari keabadian, terpisah dari sumber kehidupan, ya, terusir dari Taman Eden. Ya. Oleh karena itu, manusia yang sudah terusir dari Taman Eden itu, dia harus mengalami kematian karena dosanya. Ya. Dan itulah kematian rohani yang pertama, manusia terpisah dari Tuhan Allah. Ya. Dan kecenderungan manusia itu selalu melakukan hilaf dan salah dan dosa. Ya. Dan akhirnya Tuhan sendiri berjanji di dalam Kejadian 3 ayat 15 ya, bahwa dia sendiri yang akan datang menyelamatkan manusia ya. Terus di Yesaya, nah tujuan manusia setelah manusia itu memperoleh kasih dan penebusan Tuhan itu sendiri diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Yesaya 3 ayat 7, Yesaya 43 ayat 7 ya. Dan setelah manusia lepas dari dunia ini, dia akan berada di sisi Tuhan, di rumahnya yang di surga itu, sesuai janji dalam Yohanes 10 ayat 28, Yohanes 14 1-3. Itu aja. Sekian, terima kasih. Oke, saya mencatat beberapa poin. Mungkin Immanuel mau menyampaikan sesuatu dulu.
Boleh Uni, boleh ya. Nah, jadi Pak, saya coba ya minta bukti aja, bukti konkret. Saya akan menjawab dari versi Islam, Bapak jawab dari versi Kristen. Apa bukti kita hidup ini karena Tuhan? Oh, karena kita ada nyawa. Bagaimana membuktikannya? Nah, bingung gitu kan. Nah, saya minta gunakan akal, logika. Bagaimana kita bisa ada di dunia? Karena apa? Dulu saya bertanya sama Cece, kenapa kita ada di dunia gitu? Oh, ada namanya konsep reinkarnasi. Jadi tujuan kita hidup apa? Mencari karma baik dan karma positif. Itu dari pemahaman Chinese. Dari Barat Eropa, kalau Kristen itu memahami apa? Yaitu tadi, God is a watchmaker, bahwa Tuhan itu hanya ada di sebelum hidup dan setelah kematian. Tapi di dunia, Tuhan itu nggak ikut campur. Karena dalam pemahaman Kristen adalah sudah ada konsep penebusan dosa, cukup aja hidup seperti aku. Nah, di sini nggak ada konsep adil sebagai manusia, artinya dia bodoh amat sama manusia. Artinya kalau dia beriman mati sama aku. Nah, berbeda dengan Islam, bahwa setiap kehidupannya diatur, dilihat dan dihisap sesuai perbuatannya, mau itu sekecil debu atau sebesar gunung sekalipun gitu loh. Adil di Islam ini. Nah, saya minta dari Kristen, bagaimana esensi kita dan eksistensi kita sebagai manusia di dunia ini gitu loh. Apa peran Tuhan? Dan buktikan mana buktinya bahwa Tuhan ada dan Tuhan yang menciptakan kita dari iman Kristen. Oke, supaya ada kesepakatan dulu dari Muslim ya. Uni setuju nggak kalau Tuhan Allah itu sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan dunia ini? Uni setuju nggak? Tidak setuju. Tidak setuju. Saya akan menjelaskan nanti. Iya, Muslim aja nggak setuju, bro Christian. Sebentar. Si Christian itu berbentuk pertanyaan. Iya. Hashim dimit dulu. Apa yang disampaikan Christian itu adalah tema lanjutan diskusi kita. Maksudnya adalah Anda akan membuktikan apa sih korelasi, apa kaitannya Tuhan setelah dia menciptakan kita dengan dunia, dan ketika kita menjawab datanya apa, buktinya bagaimana gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi sebenarnya Christian mengajak kita cukup jauh melompat ke atas, padahal kita masih di esensi manusia. Saya baru mendengarkan esensi manusia dari pihaknya Hashim, dan ada beberapa poin yang tentu harus saya tanggapi. Mungkin gitu dulu. Immanuel agak naik terlalu, mungkin 3 tingkat dia langsung naik. Karena saya harus letakkan dulu pondasinya, saya susun dulu pondasi dari struktur argumen kita ini. Boleh ya Iman? Boleh Umi, boleh. Ya. Saya menanggapi sajalah apa yang disampaikan oleh Hashim, atau ini sistemnya bukan komparasi tapi konfirmasi. Biasanya tidak gagal paham. Tadi Anda menjelaskan dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7, saya juga membaca ayat itu, di mana Tuhan menciptakan manusia lalu meniupkan nafas Tuhan. Ini harus kita dudukkan dulu, karena ini bisa menjadi syubhat atau menjadi sesuatu yang bias kalau kami tidak diberikan pemahaman. Nafas Tuhan ini diberikan kepada Adam. Pertanyaan saya, apakah nafas Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri? Nanti dijawab ya. Oke, kenapa saya bertanya seperti itu? Sesuai dengan doktrin bahwa firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Ya, segala sesuatu yang ada pada diri Tuhan, kemudian dia keluar pun dia tetap adalah Tuhan itu sendiri. Mana datanya? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. So, kalau firman saja adalah Allah, kenapa nafas Tuhan bukan Allah? Atau jangan-jangan nafas Tuhan benar-benar Allah dalam perspektif Anda? Itu nanti Anda konfirmasi. Kedua, Tuhan punya tujuan, yaitu menjadikan manusia menguasai dan segala macam. Tapi gagal tujuan itu. Ini agak sedikit mohon maaf ya, saya khawatir ini konsekuensi logisnya apa. Ketika Tuhan memiliki tujuan dan tujuan itu tidak terlaksana, ini seolah-olah Tuhan tidak mampu mewujudkan tujuannya. Nauzubillah min dzalik ya. Seolah-olah Tuhan ini tidak mahat mengetahui apa yang akan terjadi ke depan nih. Ini membatasi pengetahuan Tuhan. Argumen Anda itu ya, Tuhan memiliki tujuan dan tujuannya itu gagal diwujudkan. Ini konsekuensi sangat mengerikan buat esensi Tuhan loh. Saya saja punya tujuan ingin kuliah saya lulus, itu bisa saya wujudkan sebagai manusia yang lemah loh. Saya tidak perlu punya pengetahuan melampaui ruang dan waktu. Saya tidak perlu memiliki kekuatan sebagai ilahi untuk bisa mewujudkan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan apa yang dia tujuan dia akan dapat. Ini Tuhan punya tujuan dan tidak terlaksana tujuannya. 3 poin. Ini harus diluruskan dulu. Kemudian Anda membaca Kejadian pasal 3 nomor 15 ya. Dan kemudian Anda bilang bahwa itu di situ Tuhan akan menyelamatkan manusia secara langsung, sementara di situ narasinya. Tolong Anda baca dulu. Ini yang saya selalu dengarkan dari teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen selalu mengutip ayat lalu membawakan perkataan mereka di ayat itu. Bukan ayat itu yang dibaca, bukan tekstualnya baru secara konteks dijelaskan, enggak, tapi konteksnya dulu, tekstualnya dibuang.
Selalu penjelasan konteksnya jauh dari teks. Itu yang terjadi dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Saya buktikan itu. Anda bilang apa? Tuhan akan menyelamatkan langsung. Mari kita baca. Kejadian pasal 3 ayat 15. Apakah ada korelasi dengan penjelasan Anda? Nih, saya baca ya. Kejadian pasal 3. Jadi kita harus uji premisnya dulu ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Kata mana? Diksi mana yang menunjukkan bahwa Tuhan akan menjadi manusia? Kan jauh sekali dari konteks iman Anda. Anda mengatakan Tuhan itu sendiri yang akan menyelamatkan, Anda bawa ayat ini. Dan mohon jelaskan pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar korelasi penjelasan Anda dengan teks ayat ini. Ini namanya adalah penjelasan konteks itu membuang teksnya. Kemudian Anda baca tentang Yesaya tadi. Mohon maaf, Anda juga kutip kitab Yesaya. Ya. Saya bacakan kitab Yesaya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Apa korelasinya dengan Tuhan akan turun sendiri menyelamatkan? Makanya saya tolong buat teman-teman Kristen ya, ketika kalian ingin menjelaskan, minimal kalian bacakan dulu dalilnya, sehingga yang menonton ini tahu isi dalilnya. Bentar Hashim, sedikit lagi. Inilah kenapa selalu kami itu butuh waktu panjang dalam prolog. Apa yang membuat kita lama dalam diskusi ini? Kami umat Islam disibukkan dengan meluruskan premis kalian. Kami belum masuk ke penjelasan iman kami padahal. Nah itu kenapa ketika kita diskusi ini Islam dengan Kristen, melulu umat Kristen itu nanti akan ditanya lagi. Kenapa? Penjelasan kalian itu menimbulkan pertanyaan. Coba saya jelaskan, dan apakah betul kalian banyak menimbulkan pertanyaan dari penjelasan saya? Saya akan buktikan itu esensi manusia. Tapi kalau saya rasa saya udah kepanjangan, Anda juga mungkin boring ingin menjelaskan, boleh. Nanti saya akan jelaskan di waktu lain tentang esensi Tuhan. Mungkin Anda dulu tanggapi apa yang saya sampaikan. Ada 4 poin yang penting. Pertama, saya ulangi Kejadian pasal 2 ayat 7. Apakah nafas Tuhan itu adalah Allah? Sebagaimana kalian mengimani firman adalah Allah. Kemudian Tuhan punya tujuan tapi gagal, 2 poin ya. Yang ketiga, Kejadian pasal 3 ayat 15, Yesaya pasal 43 nomor 7. Apa korelasinya dengan Tuhan menyelamatkan sendiri? 3 poin itu mohon diluruskan biar enak kita diskusi. Immanuel berarti poinnya belum sampai ya Iman, karena ini masih uji premis Iman. Christian. Iya Uni, maksud saya gini, dia dari karena kita harus luruskan juga apa yang dia sampaikan. Jangan sampai yang disampaikan itu keluar begitu saja dan dia tidak sadar yang disampaikan itu tidak ada kaitannya dengan ayat yang dia baca. Iya, makanya saya tadi mau ini gini, dia apa darah kitab, saya nggak akan menjebol kitab, saya full Al-Quran nih menjelaskan. Nah, Uni boleh nanti mengkonfirmasi. Saya mau uji premis dia, maksudnya saya ingin dia meluruskan. Silakan. Premisnya selesai, nanti kita clear, make sense yang disampaikan, kemudian walaupun nanti pada akhirnya tidak akan bertemu, kita akan, tidak masalah, biarkan itu iman dia, baru kita masuk ke sisi Al-Quran nanti. Silakan Hashim. Oke Hashim, silakan. Mohon maaf Uni kepanjangan ya, karena mau tidak mau harus panjang. Halo, makasih Uni. Silakan. Ya. Kejadian 2 ayat 7 ya. Ketika itulah Tuhan telah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk ya. Jadi di situ dijelaskan nafas yang Tuhan berikan kepada Adam ya, yang dibentuk dari debu tanah itu bukan untuk Adam itu menjadi Tuhan atau Allah ya, tetapi untuk menjadi makhluk hidup ya. Karena Tuhan itu hidup, maka dia memberikan nafas hidupnya ya. Gitu Uni ya. Dan Tuhan memberikan batasan-batasan tersendiri kepada manusia itu ya. Sebagai buktinya manusia ini kan sampai hari ini dia memiliki keterbatasan ya. Jelas nafas itu bukan berarti Adam itu sebagai Tuhan dan Allah, tetapi sebagai makhluk hidup, di situ dijelaskan ya. Nah, terus yang Kejadian 3 ayat 15 ya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini,
antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, di sini tidak dikatakan Allah akan jadi manusia, ya, tetapi keturunan perempuan, ya. Tetapi Allah itu sendiri datang, ya, dalam rupa daging, dalam rupanya sendiri, melalui keturunan perempuan itu. Gitu Uni, ya. Itu jawaban saya, Uni. Oke, sekali lagi saya tanggapi dengan sangat cepat dan singkat konsekuensi dari penjelasan Anda. Pertanyaan saya itu sebenarnya dasarnya apa? Firman adalah Allah, ya. Itu Yohanes 1 ayat 1. Kenapa firman menjadi Allah kemudian sementara nafas Tuhan tidak bisa menjadi Tuhan? Itu pertanyaannya. Karena apakah firman dan nafas itu berada di tempat yang berbeda, tidak di dalam diri Allah? Kalau kita tahu nafas, kita mengembuskan nafas itu dari dalam diri. Ya, begitu juga kita berkata, kata-kata itu dari dalam diri. Lalu teman-teman punya konsep bahwa firman itu adalah Allah karena itu dari dalam diri kemudian keluar, dan itu adalah Allah sendiri. Kenapa nafas Tuhan tidak bisa menjadi Allah? Sementara itu dari dalam diri Allah ditiupkan. Itu pertanyaan saya. Saya menyamakan perspektif dari perspektif firman yang adalah Allah. Kenapa kemudian nafas Tuhan yang keluar dari Allah tidak bisa menjadi Allah? Kenapa tidak dikatakan Allah? Ketika firman itu menjadi manusia, maka dia adalah Allah. Lalu kenapa nafas Tuhan yang diberikan kepada Adam bukan Allah yang di dalam diri Adam? Ini kan menjadi pertanyaan kemudian. Oke, tapi saya tidak akan mendesak Anda untuk menjawab itu. Biarkan teman-teman saja yang di bawah memikirkan hal itu. Kemudian tentang ayat-ayat itu yang saya tanyakan adalah Anda membawa statement bahwa Tuhan akan menyelamatkan sendiri berdasarkan 2 ayat itu. Sementara sudah saya katakan penjelasan Anda itu yang konteksnya itu jauh dari tekstual. Kalau seorang perempuan, bukankah memang setiap manusia itu lahir dari perempuan? Kalau Anda mengatakan bahwa bukankah keturunan perempuan, kenapa harus Yesus? Bukankah Anda juga keturunan perempuan? Saya juga keturunan seorang perempuan. Yesaya juga keturunan seorang perempuan. Bahkan ya di situ tidak dituliskan namanya siapa perempuan itu. Tapi kenapa kok bisa-bisanya penulis kitab Matius, Markus, Lukas atau siapapun dari kalian otoritas Kristen yang tertinggi bisa mengkaitkan itu dengan Yesus gitu? Siapa yang memberitahu? Informasinya dari mana? Metodologi mengetahuinya dari mana nubuatan itu? Bentar. Nah itu ya. Nah mungkin saya lebih ingin Anda menjelaskan secara singkat nanti karena saya tidak mau sirkuler debat ya. Berdebat itu berputar-putar. Saya ingin kita maju. Itu poin yang masih bias ya. Mohon maaf. Saya berterima kasih dengan jawaban Anda. Tapi jujur saya bukan tidak menghargai jawaban Anda. Masih banyak pertanyaan yang muncul dari jawaban Anda. It's okay, tidak masalah. Next time mungkin kita bisa bahas. Tapi saya akan masuk ke ranah Islam dulu. Kalau dalam Islam itu begini ya. Tuhan itu memiliki kehendak. Lalu kehendak Tuhan itu menciptakan apa yang dia kehendaki untuk diciptakan. Apa kehendak Allah tentang manusia ya. Anda baca dalam surah Az-Zariyat ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Allah perintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Tetapi di sisi lain Allah memberikan kehendak bebas. Di-mute dulu Hashim. Di sisi lain Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk membuktikan manusia untuk pembuktian itu bukan untuk Allah. Allah pengetahuannya melampaui ruang dan waktu. Pembuktian bahwa manusia ini ada yang baik, ada yang benar adalah menunjukkan bahwa Allah ini adalah Tuhan yang mengetahui pengetahuannya melampaui ruang dan waktu karena surga dan neraka telah Allah ciptakan. Allah telah menciptakan surga dan neraka. Seandainya tidak ada manusia yang salah, tidak ada manusia yang sesat, maka ini berarti Tuhan yang tidak mengetahui. Kenapa? Kenapa dia sudah ciptakan neraka dan surga lebih dahulu? Sementara akhirnya ada manusia yang masuk surga, semua manusia masuk surga padahal tidak ada manusia yang masuk neraka loh. Sia-sia dong apa yang diciptakan Tuhan ini? Tidak. Begitu juga dengan iblis. Iblis itu ciptaan Tuhan. Nah, kenapa iblis diciptakan? Kita akan berbicara dari sisi gunanya, manfaatnya. Nah, disinilah akan berjalan kehendak Tuhan. Aku tidak menciptakan manusia dan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Untuk membuktikan bahwa manusia ini memiliki kualitas yang berbeda-beda karena dia punya kehendak free will atau dia punya kehendak bebas, bukan robot yang setara semua. Kalau kita semua setara ya, satu orang nunduk, semua nunduk. Satu orang bergerak ke kanan, semua itu artinya kita robot. Tuhan tidak menciptakan robot. Tuhan menciptakan manusia yang memiliki kehendak bebas. Untuk membuktikan dia punya kehendak bebas adalah dengan ujian. Apa itu ujian? Ada dua jalan yang akan Tuhan berikan. Maka karena kita punya kehendak bebas, maka kita akan memilih mana jalan yang di kanan, mana yang di kiri. Lalu
Kalau kita lihat dalam surah lainnya ya, dalam surah Al-An'am ayat 164, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain. Ini dia Tuhan yang memang menjadikan kita itu berbeda-beda secara kedudukan. Kenapa? Tergantung apa yang kita upayakan, karena Tuhan sudah berkata di ayat lain, kalian akan mendapatkan apa yang kalian upayakan. Anda mengupayakan sesuatu dengan jalan jahat, Anda akan mendapatkan apa yang Anda upayakan. Tapi sebagai bentuk keadilan Tuhan, makanya ada yang menunggu Anda, surga dan neraka. Apa yang Anda perbuat di dunia ini akan dihakimi nanti sesuai dengan perbuatan Anda. Maka sifat Tuhan di situ tidak tercela dan tidak rusak. Satu, dia memiliki kehendaknya terlaksana sesuai dengan apa yang dikehendaki. Yang kedua, dia menunjukkan bahwa dia memiliki pengetahuan melampaui ruang dan waktu. Artinya dia mengetahui bagaimana kapasitas dari hamba-hambanya. Maka setiap esensi atau tujuan dari manusia itu sendiri menjadi asbab terlihatnya semakin kuatnya sifat Tuhan, maha mengetahui dan maha berkehendak, maha berkuasa atas makhluknya, dan dia tidak sama dengan makhluknya. Atas apa? 3 dasar. 1, dia berkehendak menjadikan manusia di dunia dengan kehendak bebasnya dan membuktikan bahwa ciptaannya itu berkualitas. Dari mana kita tahu? Para nabi. Para nabi adalah manusia yang paling berkualitas, dan dia juga bisa tunjukkan bahwa dia memiliki dia memberikan kita ini kehendak bebas. Mana contohnya? Adanya orang-orang jahat, mereka yang memilih untuk jahat. Inilah bukti bahwa Tuhan itu setiap yang dia kehendaki itu terjadi sebagaimana yang dia kehendaki. Berbeda dengan Tuhannya yang Anda representasikan tadi, punya tujuan tapi tidak bisa menjalankan tujuannya. Loh, lebih hebat saya dong berarti. Saya punya tujuan nih untuk menyelesaikan tugas kuliah saya, selesai. Nah, Tuhan Anda punya tujuan tapi tidak terlaksana. Mengerikan kalau konsep seperti ini, konsekuensinya buat esensi Tuhan Anda. Mungkin dilanjut Christian Immanuel, karena saya di sini sholat zuhur dulu. Iman, tetap jangan lari dari konteks esensi Tuhan dan esensi manusia ya, tapi fokus ke esensi manusia iman. Kita akan menunjukkan bahwa esensi manusia yang diimani oleh Islam dan diajarkan oleh Al-Quran tidak melunturkan sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta iman. Dan juga kita akan tunjukkan bahwa justru konsepnya teman-teman Kristen berbahaya buat esensi Tuhan mereka, atau mereka memang percaya Tuhannya seperti itu. Iman diambil alih, Uni oper handle kepada Iman, Christian Immanuel. Nyimak Iman? Oke, Uni mau sholat zuhur, silakan. Oke, makasih Uni. Makasih Uni. Ya, tadi kan Uni bernarasi bahwa Allah itu maha mengetahui ya esensi. Nah, gimana dengan surah At-Taubah ya ayat 17 ya. Di sini dikatakan bahwa apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah ya. Nah, di sini bertentangan ya dengan yang Uni nyatakan bahwa Allah maha mengetahui. Ternyata di sini Allah belum mengetahui di At-Taubah ayat 17. Gitu. Ya, silakan Muslim. Silakan. Mumpung masih kan saya akan jawab itu ya dengan secara singkat dan padat ya. Coba ayat berapa yang kamu maksud? At-Taubah dengan 17. Iman ya. Oke, kita akan bacakan ayatnya ya. At-Taubah ayat 17, oke. Ayat 16, sorry. Ya, ayat itu At-Taubah ayat 16. Bentar ya, ayat 17 ya, saya bacakan. Ayat 16. Mana? Ayat 16 ayat ya. 16, nah, dengarkan bahasa saya, singkat, padat, cepat, lugas, tidak perlu bertele-tele menjawabnya ya. Nah, masalah Anda paham atau tidak itu tergantung daya dari pemahaman Anda, dan saya tidak berkuasa atas hal itu ya. Oke, dengarkan baik-baik. 1, 2, 3. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu? Padahal ini adalah narasi dari bahasa Indonesia terjemahan. Saya bacakan bahasa Arabnya. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillah. Ini tidak terputus, bersambung bahwa di sini adalah Allah tidak mengetahui adalah perkiraan dari kaum kafir. Oke? Karena kata-kata di awal, apakah kamu mengira sama? Apakah kamu mengira ibu tidak tahu kalau kamu itu tadi pergi kemana?
Ini narasi yang sangat indah. Kalau saya sebagai seorang ibu, anak saya pulang. Oh, kamu baru pulang. Memangnya ibu tidak tahu kamu tadi kemana? Narasi-narasi seperti ini, narasi yang banyak di Al-Quran. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Ketika Allah bertanya kepada malaikatnya, apa yang dilakukan hambaku di dunia? Itu bukan Allah tidak maha mengetahui, tapi Allah ingin membuktikan kepada malaikat yang ragu di awal penciptaan manusia bahwa manusia akan merusak bumi dan menumpahkan darah. Maka dengan begitulah Allah membanggakan hambanya kepada malaikat. Sama ketika anak bungsu saya dan anak sulung saya mendapatkan nilai yang tinggi. Saya tahu anak sulung saya dapat nilai tinggi. Saya bertanya kepada adiknya, tahukah kamu berapa ranking kakakmu, Dek? Saya ingin anak saya yang bungsu mengetahui betapa berkualitasnya kakaknya supaya dia tiru nanti. Nah, ini kata-kata bertanya ini bukan melulu sesuatu yang membutuhkan jawaban saya, tetapi penegasan bahwa justru saya lebih mengetahui. Nah, jadi di sini kalau Anda baca ayatnya secara langsung, secara teksnya secara full, coba Anda baca sampai akhir. Nih penegasannya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja padahal Allah belum mengetahui orang yang berjihad di antara kamu? Itu perkiraan kalian. Sementara kamu di antara kamu dan tidak mengambil temannya yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Bahkan pertanyaan Anda dan tuduhan Anda dibersihkan di ayat terakhir, yaitu Wallahu khabirum bima ta'malun. Jelas sekali jawabannya secara singkat, padat, dan saya izin sholat zuhur dulu. Iman diambil alih. Iya. Tapi konteks dalam ayat ini Allah belum mengetahui, ya. Entah itu jawabannya gimana pun, ya. Ini pengakuan Allah sendiri, bukan narasi dari orang kafir. Bentar. Yang berfirman bentar. Saya sudah menjelaskan dari pemahaman saya, tapi kalau Anda memaksakan bahwa pemahaman Anda begitu tidak masalah. Tetapi bukan berarti pemahaman Anda benar. Saya bisa disalahkan pemahaman saya kalau ada orang yang paham Al-Quran, paham bahasa Arab, ulama dari kalangan Islam, sama narasinya seperti Anda. Jadi gini, ini akademik ya, akademisnya begini. Sandaran omongan kita ini diverifikasi oleh orang berilmu. Tolong tunjukkan kepada saya orang berilmu, sekolah, profesor, doktor, baik dari kalangan Kristen, kalangan Yahudi, kalangan Islam, yang mengatakan bahwa kalimat am hasibtum an tudraku walamma ya'lamillah itu menunjukkan bahwa Allah tidak mengetahui. Tapi kalau itu dari Anda tidak masalah, kan Anda bukan ahli dalam tata bahasa Arab. Jadi itu bagi kami nonsen. Nah, saya sudah jelaskan, tapi Anda memaksakan paradigma Anda. Jadi itu bukan tugas kami lagi, ya. Immanuel monitor, ini benar-benar terakhir kali. Uni mau sholat dulu ya. Uni tidak mau debat kusir. Kita mau diskusinya akademis. Ya, Iman, halo, tes Iman. Christian. Oke, atau Amoy, Uni izin dulu, yang lain silakan karena Uni mau sholat zuhur ya. Ini biar nggak lalai nanti gara-gara ini juga lupa Uni sholat nanti. Amoy ya, yang lain dulu ya, Uni sholat zuhur dulu. Dari Abang Logika, Kucing, Bang Dir. Bang Logika. Assalamualaikum, Mama. Di sini hujan, boy. Saya turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi ya seperti Uni katakan, jangan memaksakan pemahaman sendiri ya. Nah, kadang saya suka nih sama Uni bicara, saya juga nggak maksakan, cuma saya memberitahu ya sudah gitu ya. Dan saya juga mohon gitu, muslim-muslim lain jangan mempremis, memaksakan, oh ini salah kalau saya menjawab dengan ayat saya, nggak begini, nggak begitu ya. Itu silakan aja pahami menurut pemahaman muslim, kacamata muslim ya. Karena perspektif iman Kristen itu ya pakai iman Kristen lah, bukan pakai iman Islam ya, bukan mentafsirkan secara Islami ya, gitu teman-teman Muslim. Jadi di sini juga saya menghormati, menghargai Muslim ya. Kalau untuk diskusi dialog ini tujuannya kita, oh
ternyata perbedaannya di sini. Ya udah, kita ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin gitu. Ya, hanya kita di sini berdiskusi, saya sama Amoy tetap baik, berteman, bersaudara, walaupun kita berbeda, tetapi kita ini dibalut oleh Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kita saudara sebangsa dan setanah air gitu. Itu teman-teman muslim, ya. Jadi saya juga ya mohon maaf kalau ada perkataan saya yang tidak berkenan buat muslim, ya. Itu aja. Tinggalan apa nih, maaf. Baru habis selesai sholat ini gimana nih? Ya. Kayaknya untuk saat ini sampai di sini dulu ya diskusi. Nanti selanjutnya saya akan masuk lagi ke rumah Amoy ya. Nanti Amoy undang aja kalau ada pembahasan yang lain ya. Cuman saya mohon gitu ya. Kalau misalnya saya menjelaskan pertanyaan tentang misalnya kayak tadi ya, dikutuk ya, kutuk di Galatia 3 ayat 13. Jangan memaksakan untuk pemahaman saudara ya. Ya, pemahaman saudara ya sudah, simpan pemahaman saudara gitu. Kalau saya punya pemahaman, punya pemikiran